Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh kali ini kita bertemu kembali dan melanjutkan pembacaan kitab Misbahuz Zalam yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar sebagai salah satu buku penjelas atau syarah dari kitab hadis Bulughul Maram yang berisikan seputar hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum fikih ya. Dan kita masih dalam bab ibadah, terutama dalam bab salat. Bapak-ibu semua, kita masuk ke hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamata binti Zainab fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha, muttafaqun alaih. Dalam hadis yang lain, wa huwa ya ummun nas fil masjid. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan ibadah salat, dan dalam riwayat yang lain ini dilakukan saat beliau mengimami banyak orang di masjid. Nah, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat ini, beliau membawa salah satu cucunya ya, yang bernama Umamah, anaknya Zainab. Umamah anaknya Zainab. Sebenarnya nama bapaknya itu Abul As. Tapi boleh kita menyebutkan misalnya tadi Umamah anaknya Zainab. Ya, walaupun dari sisi nasab tetap dinasabkan kepada ayahnya. Umamah binti Abil As. Nah, Rasulullah SAW sambil membawa cucunya yang masih bayi ya. Fa idza sajada wada'aha, kalau Rasul sujud, ini bayi diletakkan. Wa idza qama, kalau Rasul berdiri, ini bayi digendong lagi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, Bapak Ibu semua, makna zahir dari hadis ini yang pertama bahwa Rasulullah SAW pernah sholat sambil membawa atau menggendong bayi. Nah, apakah menggendong bayi ini maknanya boleh-boleh saja menggendong bayi atau seperti apa pemaknaannya? Nah, lebih dan kurang misalnya di sini ada beberapa pemahaman dari para ulama. Summa innal ulama mukhtalifuna fi ta'wili hadzal hadis. Para ulama akhirnya mencoba untuk memahami hadis ini lebih lanjut. Rawa Ibnu Qasim an Malik. Sebagian dari ulama Ibnu Qasim dari Imam Malik meyakini bahwa annahu kana fin nafilah. Salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah salat sunnah. Jadi dia bukan salat wajib. Artinya memang kalau dia salat sunnah ini secara tata aturan dia agak lebih fleksibel ketimbang salat wajib. Jadi kalau salat wajib itu memang harus benar-benar diperhatikan ketentuan-ketentuannya. Mulai dari rukun-rukunnya, syarat-syaratnya harus diselesaikan dengan cara sempurna. Misalnya dia harus berdiri, lalu kemudian dia rukuknya harus rukuk sempurna, kalau dia sujudnya juga harus sujud sempurna, dan tidak ada pilihan lain kecuali mendatangkan itu terlebih dahulu dan belum boleh
belum boleh yang lain. Tapi kalau dia sholat sunnah lebih fleksibel gitu ya. Lalu kemudian rawa Ashhab an Abdullah ibn Nafi an Malik anna dzalika kana lid-darurah. Ada sebagian ulama yang lainnya meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dan menggendong bayi saat sholat ini karena kondisi darurat, di mana tidak ada misalnya yang menjaga bayinya. Jadi atas dasar kedaruratan akhirnya Rasul bawa. Berarti kalau dalam kondisi normal kemungkinan tidak dibawa. Ya kenapa? Karena riwayat yang seperti ini jarang didapat. Jarang-jarang didapat. Artinya kemungkinan ada kondisi darurat. Berarti kalau tidak darurat, tidak urgen. Seperti itu ya. Ini pendapat nomor 3. Pendapat nomor 4, bukan pendapat nomor 4. Pendapat nomor 3, rawa Abdullah bin Yusuf an Malik annal haditsa mansukh. Ada lagi yang berpendapat bahwa hadis ini keberlakuannya dinasakh. Dinasakh itu sudah tidak diberlakukan lagi. Artinya kalaupun seandainya Rasulullah SAW pernah menggendong bayi, tapi itu keputusannya atau ketentuannya hanya sementara waktu. Setelah itu tidak didapati lagi kondisi seperti ini. Nah, ini 3 pemahaman yang pertama. Lalu kemudian pemahaman yang keempat, ini pemahaman dalam mazhab Syafi'i. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa yang seperti ini, maksudnya 3 pendapat yang di atas tadi, itu bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah boleh-boleh saja dalam hal ini sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib, menggendong bayi atas dasar bahwa li'annal adamiyya tahirun, karena manusia itu secara umum suci sampai hatta tatabayyanan najasah, sampai akhirnya memang jelas-jelas didapat najis. Nah, perhatikan di dalam mazhab Syafi'i ini, artinya menggendong bayi, membawa bayi saat sholat, boleh-boleh saja atas dasar memang bayi suci, asalkan memang tidak didapat najis yang memang jelas-jelas najis. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita menggunakan pemahaman dalam mazhab Syafi'i ini, maka syarat kalau mau sholat membawa bayi, menggendong bayi, maka pastikan bayinya tidak membawa najis yang jelas. Misalnya kalaupun seandainya dia pakai pampers misalnya ya, maka pampersnya itu baru dipakaikan misalnya di rumah, kemudian diajak ke masjid, yang kemungkinan dalam durasi yang sebentar itu ini bayi belum kencing. Tapi kalau seandainya memang jelas-jelas di pampersnya itu ada isinya gitu kan, dengan misalnya bentuk pampersnya semakin membesar atau semakin berat ya, nah maka dalam kondisi seperti ini nggak boleh sholat membawa atau menggendong bayi dalam kondisi memang di pampersnya ada najis. Nah, nanti Bapak Ibu semua, atau sebelum ke sana, jadi itu ketentuannya di dalam mazhab Syafi'i, mengambil bahwa memang benar hadis Rasulullah SAW ini berlaku baik untuk sholat sunnah maupun untuk sholat wajib. Makanya memang kalau seandainya memang tidak terlalu urgen, tidak terlalu darurat untuk mengajak bayi sholat di masjid, memang bagusnya di rumah saja. Maksudnya jangan menggendong bayi ke masjid karena rentan ya. Bukan hanya permasalahan najis, ya rentan nangis lah. Lalu kemudian nanti kalau ditaruh, misalnya naruhnya di depan kita, ya kadang-kadang kita sebagai orang yang baru mau belajar khusyuk dalam sholat misalnya ya, agak sedikit terganggu dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun boleh-boleh saja sekali lagi ya menggendong bayi, asal tidak ada najisnya. Nah, yang berikutnya, nanti kasus ini akan berkembang bagaimana dengan kasus orang yang sakit, lalu kemudian dia sudah tua misalnya, lalu kemudian akhirnya harus menggunakan pampers, atau misalnya orang sakit dia memakai kateter misalnya ya. Nah, kondisi seperti ini karena memang ini kondisi tidak ideal, dan kalau seandainya orang sakit masih mampu untuk melakukan sholat 5 waktu, maka dia tetap wajib sholat 5 waktu. Ini ketentuan umum dulu ya. Jadi orang yang sakit
selagi dia mampu untuk melaksanakan ibadah sholat, selagi dia sadar, tidak sedang pingsan, dia sadar, dia tahu, maka orang ini tetap wajib sholat 5 waktu walaupun dalam kondisi menggunakan pampers atau menggunakan kateter ya. Ini yang pertama. Yang kedua, nanti toharonya menyesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau pasiennya masih memungkinkan untuk menyentuh air, maka berwudu. Salah satu cara yang paling bagus ya untuk pasien misalnya berwudu, ya misalnya ambilkan semprot yang isinya pasti air ya, jangan isinya alkohol, jangan juga isinya parfum gitu kan, isi air, kemudian semprotkan ke wajah pasien, tapi nyemprotnya agak banyak sedikit supaya ada air yang mengalir, agak banyak sedikit ya. Kalau seandainya memang susah untuk diajak ke kamar mandi, kemudian tangannya disemprot begitu, tapi agak banyak dikit nyemprotnya, jangan sedikit supaya airnya mengalir. Itu kalau dia masih bisa berwudu. Kalau dia nggak bisa berwudu, maka dia tayamum semampunya. Ini nomor 2. Nomor 3, karena ada pampers dan karena ada kateter, maka orang ini dimiripkan kondisinya dengan kondisi orang yang kalau dia masih sehat, dia punya penyakit, misalnya mohon maaf, dia punya istihadah misalnya, dia punya darah penyakit, bukan haid, bukan nifas, tapi istihadah yang terus keluar, atau dia disamakan seperti laki-laki atau perempuan yang beser. Nah, ketentuannya orang yang istihadah atau orang yang beser, dia setiap kali mau sholat harus berwudu. Jadi berwudunya itu 1 kali pakai lah ibaratnya ya, 1 kali pakai. Begitu dia mau sholat, dia baru berwudu. Jadi jangan sampai wudu maghrib dipakai juga untuk isya. Ini dianggap tidak boleh gitu kan. Jadi maghrib isya, karena tadi ya kondisinya dia selalu diliputi, dikelilingi oleh najis. Ini poin nomor 3. Poin nomor 4, kalau orang ini sehat, dan memang kita berdoa orang yang sakit ini sehat ya, maka sebaiknya ini sholat diqodok lagi. Karena dia sholat dalam kondisi yang tidak ideal, dan dia sholat dalam kondisi sedang membawa najis. Sedangkan di antara syarat sah sholat adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang kalau dalam kondisi normal sholat seperti ini tidak sah. Tapi karena kondisinya sedang tidak normal, kondisinya darurat, dan tidak boleh meninggalkan sholat, jadi dia harus sholat dalam kondisi yang pada waktu itu dia sedang mengalaminya. Jadi ini kalau ada yang bertanya bagaimana kalau sholatnya orang yang menggunakan pampers atau orang yang menggunakan kateter. Nah, sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Kalau ada orang yang sakit model seperti ini, kemudian dia sholat dalam kondisi di pampersnya ada najis segala macam, kemudian belumlah dia sembuh, akhirnya qadarallahu masya'al fa'al, akhirnya orang ini meninggal dunia, bagaimana status sholatnya? Nah, dalam hal ini Allah Ta'ala alam bisawab, ada khilafiyah di antara para ulama. Sebagian dari para ulama menilai bahwa itu sudah cukup bagi dia, maksudnya sholat dalam kondisi yang apa adanya itu sudah cukup bagi dia, tidak ada permasalahan yang lain. Tetapi ada sebagian dari ulama-ulama yang lain menghendaki, ini pendapat yang kedua, bahwa sholat yang dilakukan oleh pasien ini selama dia dalam kondisi tidak normal ini dikodokkan oleh ahli warisnya. Ini pendapat yang kedua. Dan yang pendapat yang ketiga adalah ini kondisi selama dia dalam keadaan sholat seperti ini dikeluarkan fidyahnya oleh ahli warisnya. Memang dalam kondisi seperti ini terjadi khilafiyah di antara para ulama. Jadi saya ulangi, kalau ada orang yang punya PR sholat model seperti ini, dia dalam kondisi sakit, ada kateternya, ada pampersnya, kemudian belum sempat dia sembuh, akhirnya dia meninggal dunia, pilihannya ada 3. Cukupkan itu sebagai sholatnya, atau qadha sholatkan bagi almarhum dari ahli warisnya, atau yang ketiga bayarkan fidyah untuk almarhum per sholat 1 kali fidyah. Nah, ini khilafiyah di antara para ulama. Yang jelas kita berharap bahwa kita tidak diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan model cobaan seperti itu. Kita berharap kalaupun seandainya sakit,
ya sakitnya tetap bisa berwudu atau tetap bisa bertayamum, lalu kemudian tetap bisa sholat, walaupun mungkin sholatnya sambil duduk misalnya. Kondisi-kondisi seperti ini agak sulit untuk dijalaninya. Tetapi kalau seandainya memang ada yang sudah menjalaninya, mudah-mudahan dia maupun keluarganya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kondisi yang sedang dia alami. Jadi ini hadis yang pertama akhirnya berkembang kemana-mana ya, gara-gara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat menggendong bayi yang bernama Umamah, anaknya Zainab radhiyallahu anhuma. Baik Bapak Ibu semua, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, atau sebelum hadis yang kedua, selain dari boleh menggendong bayi dan bayinya harus bebas dari najis, yang ketiga, di dalam kita melaksanakan ibadah sholat boleh melakukan gerakan-gerakan yang sederhana. Ya, gerakan ngambil bayi lagi, kemudian berdiri. Kemudian gerakan ini kan kalau dia ruku gimana? Kalau dia ruku, paling dia ruku misalnya cuma membungkukkan badan, tapi tangan misalnya tetap menggendong bayi. Atau tangan sebelah, tangan kanan begini, tangan kiri memegang lutut misalnya ya. Gerakan-gerakan sederhana seperti itu tidak membatalkan ibadah sholat. Kalau dia mau sujud, bayinya ditaruh dulu, baru kemudian dia sujud. Nah itu gerakan-gerakan sederhana yang tidak membatalkan sholat. Nah sekarang hadis yang nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah oleh kalian dua hewan hitam walaupun kalian dalam keadaan salat. Dua hewan hitam ini maksudnya adalah al-hayya, ular, wal aqrab, dan kalajengking. Kenapa harus disebut hitam? Bukankah ada ular yang tidak hitam? Ya secara umum ular dengan aqrab tadi kalajengking. Kalajengking itu dominannya warnanya hitam, yang pertama. Yang kedua, yang warna hitam ini memang lebih menyeramkan daripada yang warna yang lain. Secara umum hewan yang membahayakan ya. Jadi kalau seandainya sholat ada hewan yang membahayakan, itu boleh dibunuh walaupun kita dalam keadaan sholat, tapi dengan gerakan yang sederhana. Kalau gerakannya nak ngambil bambu dulu atau ngambil sapu dulu, ya batal ke dulu sholatnya kan. Kalau sekedar misalnya dapat diinjak, cek gitu, injak deh, itu tidak membatalkan sholat. Kita nginjaknya 2 kali, cek, enggak membatalkan sholat. Tapi kalau kalau nak ngambil kayu dulu kalau kita ngambil kayu dulu, maka sholatnya dibatalkan dulu, dibatalkan dulu. Tapi ini hewan yang berbahaya ya. Kalau kucing tidak berbahaya kucing. Jadi tadi kalau ada kucing sholat tadi, itu jangan dibunuh. Karena kucing tidak berbahaya. Cuma yang dikhawatirkan dari kucing ini, dia masih ada najisnya misalnya, dikhawatirkan ya. Tapi ulama fikih itu cuma melihat yang zohir-zohirnya. Kalau tidak ada yang kelihatan, tidak ada aroma, aman insya Allah. Kita pakai ulama zohir ya. Ulama zohir. Tapi kalau memang didapati ada benda fisiknya di sebagian tubuhnya, lalu kemudian ada aromanya, nah makanya seperti ini boleh dibersihkan tempat di mana dia duduk atau dia berjalan. Yang zohir-zohir saja ya, yang tidak zohir, maka ulama fikih cenderung mengabaikannya. Nah ini Bapak Ibu semua, jadi boleh membunuh hewan yang membahayakan walaupun kita dalam keadaan sholat, asalkan gerakannya sedikit. Tapi kalau sudah gerakannya banyak, maka dibatalkan saja. Wasta'nafas sholah, dibatalkan saja sholatnya, lalu kemudian dia memulai sholat baru dengan takbiratul ihram yang baru. Nah Bapak semua, ini semua menggambarkan bahwa dulu masjid di zaman Rasulullah SAW ya memang sangat apa adanya. Kemungkinan ada hewan-hewan yang berbahaya, ada ular, ada kalajengking misalnya, itu mungkin terjadi karena memang lantainya masih tanah, lalu kemudian mungkin juga awal-awal masjid tidak ada pagar-pagarnya seperti itu ya, dengan kondisi alam Madinah yang memang masih sangat
apa adanya, yang masih sangat tidak modern sebagaimana sekarang. Kalau sekarang susah kalau kita mau menemukan ular misalnya di lingkungan Masjid Nabawi, susah. Menemukan kalajengking, susah juga. Orang jalanannya sudah apa namanya? Sudah aspal semua, lalu kemudian sudah keramik semua. Di sepanjang seputaran Masjid Nabawi itu nyaris tidak ada celah untuk hewan hidup di sana, hewan yang membahayakannya. Kalau burung-burung mungkin masih ada. Baik Bapak semua, ini hadis yang nomor 2. Jadi gerakan yang sederhana tidak membatalkan sholat. Sekarang hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang nomor 3. An Abi Juhaim ibn Al-Haris radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Juhaim bin Haris radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza 'alaihi minal itsmi lakana an yakifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Muttafaqun alaih. Kalaulah seandainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang sholat ini mengetahui betapa besar kesalahan dan dosa yang bakal dia dapatkan, maka orang itu kalau dia tahu ya bahwa lewat di hadapan orang sholat ini berbahaya, tidak bagus, maka niscaya orang ini akan rela berhenti, maksudnya tidak sholat arba'in, sejauh 40 ini nggak tahu 40 apa 40 meter, apa 40 hasta. Yang jelas orang ini kalau dia tahu bahwa perilaku itu perilaku tidak bagus, dia rela dan berani untuk tidak lewat di hadapan orang sholat walaupun jaraknya misalnya 40 meter misalnya ya, atau 40 hasta, 40 lengan misalnya. Yang jelas dia akan tidak berani gitu kan. Kalau orang itu memang tahu. Nah, Bapak Ibu semua, ini hadis yang ketiga dan yang seterusnya yang bakal kita baca, ini berkaitan dengan sutroh sebenarnya. Berkaitan dengan sutroh. Sutroh ini apa sutroh ini? Sutroh ini penghalang ya. Sutroh ini penghalang kita sholat supaya orang tahu bahwa kalau kita meletakkan sesuatu di hadapan kita atau kita menjadikan tiang dinding sebagai penghalang kita dalam sholat, maka space antara kita berdiri dengan sutro ini adalah space kita sholat yang tidak boleh orang lewat di situ. Ini namanya sutro. Dan sutro ini di dalam mazhab Syafi'i terutama ya, di dalam mazhab Syafi'i, annaha mustahabbatun, dia hukumnya sunnah, tidak wajib. Artinya kalau ada orang yang sholat tanpa memakai sutroh, tanpa meletakkan penghalang di depannya, sholatnya sah dan bagus-bagus saja, aman-aman saja. Tapi kalau seandainya dia menggunakan sutroh, maka itu lebih bagus. Nah, nanti bentuk sutroh beragam. Artinya Bapak dan Ibu-ibu, memang kita harus mengkhususkan tempat yang kita pakai untuk sholat supaya tidak ada orang yang lewat di sana. Antara kita yang berdiri dengan tempat di mana kita sujud, itu tempat khusus yang tidak boleh ada orang yang lewat di sana. Dan bagi kita yang sedang tidak sholat, maka kita harus punya perhatian. Kita lihat-lihat dulu kiri kanan depan belakang. Kalau ada orang yang sholat, maka jangan lewat di depan orang itu. Jangan lewat di depan orang itu, jangan lewat di dekat orang itu. Kalau seandainya sudah jauh, nggak jadi masalah. Dia sholatnya di tiang, dia sholatnya di belakang, kita lewatnya lalu lalangnya di depan sini, nggak jadi masalah, itu jauh. Jangan mepet-mepet di dekat dia sholat. Tunda dulu segala pekerjaan yang berkaitan dengan tempat orang sholat. Nah, jadi ini yang pertama. Jadi ada perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Jangan lewat di depan orang sholat. Kalau dia tahu bahwa pekerjaan itu tidak bagus, maka dia rela untuk berdiri lebih jauh. Ini bagi yang tahu. Kalau bagi yang tidak tahu, caro tidak tahu kan, tidak jadi masalah.
rufi'al aqlam, diangkat catatan keburukan bagi orang yang memang benar-benar tidak tahu. Tiba-tiba kita lewat, rupanya kita lewat di depan orang sholat. Nah, ini insya Allah dimaafkan, asal memang tidak tahu. Nah, Bapak Ibu semua, kenapa akhirnya hukum sutro ini sunnah, tidak wajib? Karena Rasulullah SAW sholat di Mekah itu kadang-kadang juga tidak menggunakan sutro, sholat di Mekah ya. Dan Rasulullah SAW lebih sering menggunakan sutro itu di Madinah. Kalau di Mekah, apalagi di tempat orang tawaf, susah kita untuk menggunakan sutro. Walaupun sekarang ini antara tempat orang tawaf dengan tempat orang sholat itu sudah dipisahkan. Orang sholat di pinggir-pinggir dan orang tawaf di depan. Sudah agak sedikit dipisahkan. Tapi tetap saja menyisakan lalu lalang manusia-manusia yang sangat banyak, sehingga akhirnya kadang-kadang kalau kita sholat di pelataran Ka'bah itu lalu lalang orang itu lebih banyak lagi. Nah, artinya dalam kondisi seperti itu pernah terjadi bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak menggunakan sutro saat mereka sholat di Mekah. Nah, jadi ini ketentuannya kenapa akhirnya dia dianggap mustahab, sunnah, bukan sebuah kewajiban. Tetapi yang sunnah ini selagi bisa dipakai, utamakan dipakai terlebih dahulu, jangan dulu ditinggalkan. Berikutnya, hadis berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW ditanya pada peperangan Tabuk an sutratil musalli, tentang sutrah orang salat. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan mislu mu'khiratir rahli. Jadi sutrah itu, kata Rasulullah SAW, jadikanlah sutrah itu apa saja, tapi tingginya seperti kayu yang ada di pelana unta. Tinggi kapola kira-kira, tidak tinggi-tinggi ini ya, ya ibarat uang bonceng. Biasanya kalau ada boncengan anak-anak ditaruh di belakang, tidak tinggi-tinggi nian. Sebagian ulama mengatakan sepertiga ziro. Ziro itu lengan. Jadi kalau lengan saya gini, ini ke sini, bukan sepertiga, 2/3. Berarti sini. Berapa kira-kira ini? 30 cm mungkin ya. Jadi kata Rasulullah SAW di hadis ini, saat Rasulullah SAW ditanya tentang sutroh, kata Rasulullah SAW, jadikanlah apa baiklah sutroh itu, tapi dia punya tinggi yang kira-kira 2/3 dari lengan. Ini satu hadis, berarti cari dulu yang tinggi-tinggi. Dan misalnya ini koper ini bisa, Berikutnya, jadi 2/3 lengan. Berikutnya, wa an Sabrah ibn Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyastatir ahadukum fis salati walau bisahmin. Hendaklah, kata Rasulullah SAW, salah seorang di antara kalian menjadikan sutroh dalam solatnya, membuat sutroh di dalam solatnya, walau dengan sahmun. Sahmun di sini anak panah. Jadi anak panah yang ditancapkan. Berarti lebih tinggi lagi. Kalau tadi 2/3 dari lengan, 30 cm lebih kurang, tapi ini boleh dengan anak panah, berarti dia lebih tinggi lagi. Ini anak panah ya. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum, kata Rasulullah SAW, jika kalian salat, falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'a, hendaklah dia
meletakkan sesuatu di depannya. Fa illam yajid falyansib aso. Kalau seandainya tidak ada, maka hendaklah dia meninggikan atau menancapkan aso. Aso ini apa? Aso ini, aso ini kayu kecil ya, kayu kecil. Jadi hendaklah dia menancapkan kayu kecil. Fa illam yakun, kalau seandainya juga tidak mendapati kayu kecil, falyakhutta khattan. Nah, ini yang saya senang. Kalau seandainya tidak ada benda yang didirikan, benda anak panah, kayu kecil, nggak ada yang seperti itu, maka kata Rasulullah SAW, falyakhutta khattan, hendaklah dia membuat garis. Nah, dari sini Bapak dan Ibu-ibu, maka garis sajadah ini sudah bisa sekurang-kurangnya dijadikan sebagai sutro, garis sajadah ini. Jadi kalau ada orang yang sholat di kamera itu, maka sutrohnya itu adalah sampai garis itu. Artinya kita boleh lalu lalang di depan ini. Jadi itu sekurang-kurangnya. Atau dia tidak ada garis tapi dia ada sajadah. Kalau dia sudah bentang sajadah, berarti ujung sajadahnya itulah sutrohnya. Walaupun ini pilihan terakhir ya. Kalau masih ada yang sifatnya benda yang lebih tinggi, itu dulu yang diutamakan. Misalnya kalau kita sholat sendirian, kita sholat sunnah sendirian, cari dinding-dinding ini lebih aman. Jadi merapat ke dinding, merapat ke tiang, itu lebih aman. Atau kita bawa tas, taruh tas di depan. Tapi kalau memang tidak ada, maka sajadah ini bisa dijadikan sutra karena sudah ada garisnya ya. Karena sudah ada garisnya. Baik Bapak Ibu semua, ini seputar sutra ya. Jadi hukumnya sunnah dan apa saja bisa dijadikan sebagai sutra. Ini semua Bapak Ibu semua, ini semua dimaksudkan supaya saat kita melaksanakan ibadah sholat, kita melaksanakannya tanpa gangguan. Tanpa gangguan. Jadi lalu lalang orang itu mengganggu kehusukan kita sholat. Sedangkan kita saat melaksanakan ibadah sholat diupayakan ya, walaupun mungkin sifatnya proses dan tidak mudah juga, diupayakan untuk khusyuk. Dan di antara cara kita mengupayakan untuk khusyuk itu adalah memaksimalkan, menjauhkan dari segala hal yang bisa mengganggu kekhusyuan. Termasuk di antaranya misalnya handphone di silent terlebih dahulu. Ini kan bagian dari upaya menuju kekhusyuan. Kalau seandainya ada benda di saku baju ya, maka ini benda sebenarnya jangan ditaruh di saku baju. Taruh di mana? Di dalam tas boleh, atau taruh di saku celana. Karena yang benda yang berada di dalam saku baju ini, kalau dia ruku atau sujud, rawan jatuh, rawan nyampak. Nah, itu juga kadang-kadang mengganggu kita secara pribadi kehusukan sholat. Berikutnya juga kadang-kadang juga menaruh benda-benda yang sensitif di hadapan kita. Ini di satu sisi nyaman, aman, tapi di sisi lain kadang-kadang juga mengganggu. Misalnya Bapak dan Ibu menaruh kacamata di depan. Sesekali aman, nyaman, tapi begitu ada misalnya anak kecil, ada jamaah yang mengajak anaknya yang sholat, terus anak kecil ini lalu lalang, mulailah pikiran kita, kacamata ini, mana nak ngambil kacamata ini kan? Ini kacamata mahal pula misalkan. Nah, jadi itu mengganggu gitu kan, mengganggu. Jadi carilah kondisi-kondisi, nyamankanlah supaya memang gangguan-gangguan itu tidak terjadi. Nah, kalau itu semua sudah dilakukan, ini namanya proses ya. Ini namanya proses. Mudah-mudahan sedikit banyak kekhusyukan itu akan didapat, gitu kan. Ketenangan saat kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, saya kira Bapak dan Ibu-ibu itu dulu ya, karena sudah jam 6, walaupun mungkin belum bel. Kalau memang ada yang pengen ditambahkan atau ada yang pengen ditanyakan, kami persilakan sebelum kita istirahat.
Ya, ini mikrofonnya di depan. Ya, enggak apa-apa, pembawa mikrofon nanyo yang pertama enggak apa-apa. Hadiahnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Ini Ustadz, mengenai sholat yang orang sakit tadi, yang apa namanya dikoda oleh oleh kateter. Ya, oleh yang orang lain masih dikoda. Nah, bagaimana niatnya? Niatnya untuk orang sakit kita kodo itu bagaimana niatnya Ustaz? Cuma itu saja Ustaz. Oke. Terima kasih. Baik, niatnya orang yang sakit ini kalau dia masih sadar ya, maka dia tetap wajib sholat. Niatnya dia yang berniat, Pak. Niatnya dia yang berniat. Kan dia masih sadar. Misalnya diingatkan, Pak, kita nak sholat, kan? Kita nak wudu, kan? Kalau dia sudah ada jawaban, itu jadilah itu kan. Kita nak wudu, nah baru kemudian kita wudu kan. Dia yang berniat. Jadi dia yang berniat, bukan kita yang meniatkan, karena dia masih sadar. Nah, terus terang Bapak dan Ibu-ibu, ini memang berat ya, tidak mudah memang membimbing, mengarahkan pasien untuk sholat, itu memang tidak mudah. Tapi syariat kita dalam bab sholat ini tidak ada keringanan untuk meninggalkan sholat karena sebab sakit, selagi orang itu masih sadar, masih sadar. Jadi ini betapa pentingnya sholat ya. Paling ada sebagian dari ulama yang membolehkan menjamak sholat karena sebab sakit. Paling itu ya khilafiyahnya. Nah, sekarang anggap saja misalnya Bapak dan Ibu-ibu, kita ambil pendapat dari ulama yang membolehkan menjamak karena sebab sakit. Asalkan memang sakitnya sakit cukup berat ya, bukan yang ringan-ringan. Kalau sekedar sakit gigi biasa, jangan dijamak sholatnya tepat waktu. Kalau sakitnya sudah berbaring, panas, ke kamar mandi berat nian, seperti itu ya, mungkin dalam hal ini bisa dipakai opsional, sholatnya dijamak. Karena terus terang berat melaksanakan sholat dalam kondisi sakit itu berat. Jangankan dalam kondisi sakit, dalam kondisi sehat baik, ini tantangannya besar ya. Maka kalau ada pasien misalnya bertanya segala macam, nggak jadi masalah, asalkan memang kondisi dia sudah cukup berat, bolehkan untuk menjamak sholat. Nah, suruh dia yang berniat, Pak. Jadi kita mengingatkan, Bu, Pak, kita sekarang mau sholat, sekarang kita mau berwudu, atau sekarang kita mau bertayamum misalnya kan. Nah, kalau seandainya memang dia tidak bisa menggerakkan tangannya segala macam, kalau mau ditayamumkan misalnya, ya cari yang mentayamumkannya ini yang sejenis. Maksudnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, suami dengan istri jangan, ini sensitif, batal, karena dalam mazhab Syafi'i batal. Jadi cari yang sejenis, laki-laki dengan laki-laki. Lalu ini satu lagi, fidyahnya ini apakah sama seperti fidyah puasa atau bagaimana Ustaz? Iya, fidyah. Kalau memang mau dibayarkan fidyahnya, sekali lagi ya, ini khilafiyah di antara para ulama. Kalau memang ada yang mau membayarkan fidyahnya disamakan dengan fidyah puasa. Per sholat 1 kali makan minimal per sholat yang ditinggalkan. Ya. Yeah. Sujud lebih lama saat sholat wajib berjamaah. Ya, Bapak Ibu semua, memang ada anjuran berdoa ya di sujud terakhir atau di sujud, ataupun terutama di sujud terakhir saat kita melaksanakan ibadah sholat. Sebenarnya sholat apa saja, mau sholat wajib maupun sholat sunnah sama. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, kalau kita melaksanakan ibadah sholat berjamaah, kita terikat dengan aturan keberjamaahan. Jadi kita ini sholatnya rame-rame. Kalau kita sholatnya rame-rame, kita terikat dengan kondisi imam. Kalau imam takbir, kita takbir. Kalau imam
baca Al-Quran kita diam, kalau imam ruku kita ruku. Samalah kalau imam akhirnya selesai dari ruku kemudian sujud, selesai dari sujud kemudian beliau duduk tasyahud akhir, maka jangan lama-lama, jangan lama-lama. Walaupun tidak ada rukun yang dilewatkan ya. Maksudnya setelah imam sujud kan dia duduk tasyahud akhir kan. Rukun berikutnya apa? Kan baca tasyahud akhir sendiri-sendiri, baca salawat sendiri-sendiri. Nanti setelah itu salam, baru bersama dengan imam salamnya. Nah, kondisi seperti ini kalau dia kelamaan, nanti khawatirnya tidak bagus untuk dia dalam mengejar bacaan tasyahud. Nanti bacaan tasyahudnya terlalu ngebut. Akhirnya imam sudah salam kanan salam kiri, dia ibaratnya tasyahudnya masih nerabas-nerabas gitu kan. Jadi sekurang-kurangnya walaupun dalam hal ini tidak membatalkan sholat, tapi sekurang-kurang itu bagian dari kemakruhan, kalau terlalu lama. Nah, kalau mau lama bapak-bapak dan ibu-ibu memang sholatnya sendirian. Kalau sholat sendirian maka di sujud-sujud dan di ruku boleh terlalu lama, boleh. Bahkan di sujud terakhir boleh agak lama. Kalau memang sholatnya sendirian, apalagi kalau sholatnya sunnah, maka dia lebih fleksibel lagi, boleh sedikit dilamakan. Tapi kalau kita berjamaah, kita menyesuaikan dengan kondisi keberjamaahan kita bersama imam, seperti itu. Satu lagi kalau memang ada, biar genap 3. Assalamualaikum Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih mengenai pertanyaan Bapak yang pertama tadi Tan. Oke. Untuk kita yang namanya sakit itu kadang untuk mengambil wudhu itu kan barangkali tidak seperti biasanya Tan ya. Oke. Jadi kira-kira Tan sakit itu tidak perlu parahnya. Tapi kadang-kadang kena banyu itu kita nak ke WC itu kita tidak mampu kadang Tan. Jadi apa kira-kira syarat wajib kita supaya wudhu kita diterima itu apa yang harus kita basuhkan? Okay. Tadi aku dengar dari Ustaz kalau yang berat namanya tadi itu kan cukup kita kasih semprot ya wajahnya dengan tangan tadi. Tapi aku sendiri pernah ngalami Tan. Aku kan punya penyakit tipes Tan. Jadi di saat dia kambuh, walaupun 1 meter pun kadang-kadang aku roboh kalau untuk ke belakang gitu. Sementara aku tergolong yang kata Ustadz tadi yang sering buang air kecil. Oke. Jadi kira-kira kalau di saat dia benar-benar aku tidak mampu, apa yang wajib kira-kira untuk supaya wudhu aku tuh diterima kira-kira. Mungkin itu aja Tan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi selagi ini Pak, selagi memang kita mampu untuk berwudu, maka itu dulu yang harus diusahakan. Misalnya kita badannya, tubuhnya masih bisa menyentuh air, tapi fisik kita untuk sampai ke tempat air tidak bisa. Maka caranya adalah minta tolong dulu. Kalau memang ada manusia kiri kanan, minta tolong angkatkan aku ke kamar mandi. Diangkatkan. Kalau seandainya memang yang ngangkat kenyo ini tidak bisa juga, aduh sih kok cuma yang di rumah ini, yang lain lagi di luar rumah, gimana caranya? Airnya yang didekatkan, air yang didekatkan. Kalau memang misalnya air yang didekatkan ini susah, mau berwuduk di mana, lantai basah, kasur basah misalnya ya, kalau wuduknya wuduk seperti biasa, maka misalnya seperti tadi pakai semprot misalnya kan, pakai semprot. Kalau semprot, kalau kita sebagai tuan badan nyemprot nyoba tidak mampu, minta semprotkan. Jadi ini yang saya maksud dengan upayakan terlebih dahulu. Kalau memang masih bisa berwudu. Tapi kalau memang sudah tidak bisa berwudu atas dasar memang badan kita memang tidak boleh terkena air, kena air sedikit langsung kedinginan segala macam, nah baru boleh diganti dengan tayamum. Nah tayamumnya seperti biasa, muka dengan tangan. Mazhab Syafi'i sampai siku. Ya dengan debu yang ada di sekeliling kita lah. Di lantai-lantai itu ada debu, di dinding-dinding itu juga ada debu.
Nah, itu dulu yang diusahakan. Dan karena tadi misalnya kalau ada dugaan ada beser segala macam, maka setiap waktu sholat memang harus berwudu. Kalau dia sekedar beser tapi badannya segar, maka dia setiap kali sholat harus berwudu. Tapi kalau dia beser plus sakit plus berbaring segala macam, nah ini yang tadi saya menawarkan, boleh bapak-bapak dan ibu-ibu misalnya kalau mau mengambil pendapat ulama yang membolehkan menjamak sholat karena sebab sakit. Ada sebagian kecil dari para ulama yang membolehkan menjamak karena sebab sakit, tapi menjamak ya, bukan mengkosor. Sholat yang 4 tetap 4, sholat yang 3 tetap 3, sholat yang 2 tetap 2. Subuh nggak bisa dijamak, paling yang bisa dijamak adalah zuhur, asar, kemudian maghrib dengan isya. Nah, kapan saja merasa nyaman, misalnya zuhur dan asar. Zuhur cadak nyaman, gelisah, untuk segala macam susah segala macam ya. Nah, mungkin ditunda, nanti mengerjakannya di waktu asar. Tidurlah dulu, minum obat dulu, nanti mudah-mudahan nanti jam 3, jam 4, jam 5 bangun lebih segar. Nah, di situ nanti sholat zuhur dan asar. Tapi kalau di zuhurnya sudah aman, sudah nyaman, sudah makan, sudah minum obat, agak segar, cepat-cepat sholat kalah. Cepat-cepat sholat kalah. Habis itu baru istirahat, tidur, nanti mikirnya maghrib dan isya lagi. Kita lihat nanti kondisi maghribnya. Kalau kondisi maghribnya segar, nanti sholatnya di maghrib. Kalau di maghribnya lagi ngedropnya, nanti sholatnya ditunda di isyanya. Nah, lagi-lagi ya, ini kondisi yang memang tidak ideal. Maka memang dalam kondisi sakit seperti ini yang kita butuhkan dua sebenarnya. Yang pertama adalah komitmen dan azam dari kita yang sakit untuk tetap sholat. Ini yang pertama. Dan yang kedua, harus dibantu, disemangati oleh orang-orang yang berada di sekitar yang sakit. Memang tidak mudah Bapak dan Ibu menunggu orang sakit, itu tidak mudah. Merawat dan menunggu orang sakit itu tidak mudah. Nak banyak sabar dan nak banyak sabar. Dan memang yang paling bagus nunggu orang sakit itu bergilir, yang paling bagus ya. Ada rasa bosan kadang-kadang menunggu orang sakit. Makanya kita bosan bukan karena kita benci, bukan, tapi kita bosan mungkin butuh pengganti sejenak. Misalnya malam hari ini ada yang nunggu sebentar, kita istirahat dulu, nanti besok baru giliran lagi. Nah, memang nak bersama dalam merawat dan menunggu orang sakit. Nah, saya kira itu dulu ya yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang terbatas ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.